Sebelum mulai membahas pembahasan kita kali ini, coba tanya pada dirimu sendiri, pilih mana? Brand luar negeri atau brand lokal? Oke, tidak perlu kamu kasih tahu, karena faktanya ada 60% konsumen Indonesia yang lebih suka dengan produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Nah, melihat kecenderungan konsumen di Indonesia seperti ini, ditambah besarnya potensi pasar, brand-brand luar secara leluasa menyasar konsumen tanah air dan mereka sukses. Contoh, Unilever. Sekarang coba deh cek barang-barang yang ada di rumah kamu, makanan, sabun, atau apapun itu. Hampir semuanya barang-barang Unilever kan? Perusahaan asal Belanda ini sukses mengekspansi pasar Indonesia. Apalagi coba? Maybank? Astra International? Mengapa mereka sukses? Karena hasil dari investasi strategis, penawaran produk inovatif, atau dedikasi untuk memahami preferensi konsumen lokal. Semuanya betul. Tapi, kenapa ada brand yang justru boncos di Indonesia? Contohnya, perusahaan asal Belanda ini nih. Sejak Mei 2023, menyatakan keluar dari proyek gas raksasa Blok Masela di Maluku. Padahal, Shell adalah pemilik saham sebesar 35%. Mundurnya Shell di proyek Masela ini pastinya membuat kecewa pemerintah. Karena Shell dan Inpex sebagai pemegang saham sudah diberikan tenggat pengelolaan bagi hasil migas dan insentifnya juga sudah dinaikkan. Akibat dari dampak mundurnya Shell, pemerintah saat itu harus segera cari pengganti pemilik saham baru. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Shell ini minggat dari Blok Masela? Sebenarnya persoalan kontrak. Awalnya, Inpex dan Shell punya kapasitas pemrosesan tahunan sebanyak 2,5 juta ton. Tapi setelah penemuan cadangan gas tambahan, Inpex meminta merevisi kapasitas produksinya dari 2,5 juta ton menjadi 7,5 juta ton. Penyebab lainnya, karena keputusan Jokowi memindahkan fasilitas LNG Masela dari laut ke darat yang berdampak dengan bengkaknya biaya investasi. Dari yang awalnya 15 miliar US dollar menjadi 20 miliar US dollar. Rencana jangka panjang di laut yang tiba-tiba pindah ke darat ini membuat negosiasi antara Inpex dan pemerintah semakin alot. Di bisnis perbankan, bank asing bahkan ramai-ramai hengkang dari Indonesia. Salah satunya adalah Rabobank Indonesia yang menghentikan operasinya setelah 29 tahun berbisnis di Indonesia. Keputusan untuk menghentikan operasinya dilakukan pada tahun 2019. Nah, apa yang membuat PT Rabobank International ini memilih menghentikan operasinya di Indonesia? Ini karena kerugian yang dialami bertahun-tahun. Berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Perseroan, hingga Maret 2019, Perseroan melaporkan kerugian 9,78 miliar rupiah. Pendapatan bunga bersih Perseroan tercatat hanya 103,67 miliar rupiah yang secara tahunan terus turun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 106,1 miliar rupiah. Nah, impact-nya apa? Jumlah karyawan juga terus berkurang. Dari 2009 sebanyak 1.708 orang. Pada tahun 2017 tersisa hanya 722 orang. Kinerja Rabobank dari tahun ke tahun juga terus memburuk. Inilah yang membuat manajemen harus menyampaikan pengumuman menutup operasional Rabobank. Sempat berubah nama. BCA kemudian secara resmi menyampaikan mengakuisisi Rabobank Indonesia. Tujuan BCA mengakuisisi Rabobank Indonesia untuk mendukung program arsitektur perbankan Indonesia dan strategi untuk mengembangkan anak usaha. Sementara di industri otomotif juga sama, beberapa produsen otomotif ternama harus menyerah dan hengkang dari Indonesia. Salah satunya adalah Datsun. Masuknya Datsun ke tanah air dimulai pada tahun 2014 dan mulai mendistribusikan sampai 20.000 unit lebih ke seluruh dealer. Kemudian pada 2015, angka penjualannya terus meningkat menjadi 29.000 unit lebih. Sayangnya di tahun berikutnya penjualan mulai ada penurunan. Distribusi Datsun hanya mencapai 25.000 unit. Penurunan semakin tajam di tahun 2017, di mana penjualan hanya mencapai 10.484 unit. Penjualan Datsun menurun menjadi 10.433 unit pada tahun 2018.
Pada tahun 2019, sepanjang Januari hingga Agustus, Datsun hanya mendistribusikan penjualan 4.931 unit. Tidak lama berkiprah, Nissan Motor Indonesia menghentikan produksi mobil Datsun Go pada Januari 2020. Tapi, apa yang membuat penjualan Datsun terus menurun? Sebenarnya ada banyak faktor, mulai dari ekspektasi orang tentang Datsun. Lalu banyaknya kalangan menilai Datsun itu kualitasnya berbeda jauh dengan Datsun yang dulu. Ditambah lagi, digempur habis-habisan oleh kompetitornya dan kondisi di grup Nissan Datsun yang sedang tidak baik-baik sejak kala itu, yang membuat Datsun akhirnya harus disuntik mati di Indonesia. Dan bukan cuma di Indonesia, 2 tahun kemudian Nissan secara resmi mencabut nyawa Datsun di India. Yang menarik untuk juga kita bahas adalah brand mobil Subaru. Apa yang menarik? Brand ini memilih comeback ke Indonesia setelah tahun 2014 hengkang. Nah, yang jadi diskusi kita adalah alasan Subaru hengkang padahal jaringan dealer dan after sale Subaru sebenarnya sudah cukup tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ada sekitar 7 perusahaan yang tersebar. Apa yang membuat Subaru hengkang? Bukan karena mobil ini nggak laku ya. Faktor penyebabnya karena izin impor PT Motor Image Indonesia sebagai distributor Subaru dibekukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil audit Bea Cukai menilai kalau pabrikan asal Jepang ini melanggar hukum regulasi impor. Subaru diduga melakukan pemalsuan dokumen impor. Subaru Indonesia harus membayar pajak lagi 1,5 triliun rupiah untuk aktivitas impor selama 2013. Nah, alhasil ratusan unit mobil disita oleh Bea dan Cukai. Dan sejak saat itu, Subaru Indonesia tidak mendapat izin jualan lagi di pasar otomotif dalam negeri. Akhirnya apa? Mobil disita dan dilelang oleh Bea Cukai. Bukan cuma Subaru, merek mobil asal Cina Geely atau Geely juga tidak bisa bertarung di pasar otomotif di Indonesia hingga akhirnya memilih untuk angkat kaki. Geely mencoba peruntungannya di pasar Indonesia tahun 2010 lewat PT Geely Mobil Indonesia. Tujuannya adalah mendobrak dominasi mobil Eropa dan Jepang di tanah air. PT JMI lalu menerapkan model bisnis secara completely knockdown dalam artian mobil yang diimpor dalam bentuk komponen lengkap tapi belum dirakit. Nah, komponen-komponen ini nantinya akan dirakit di Indonesia sampai jadi kendaraan yang utuh dan siap pakai. Tapi nasib Geely tidak semulus proyeksinya. Geely bahkan cuma bisa bertahan 3 tahun di Indonesia. Keterpurukan Geely dimulai ketika memasuki 2013. Saat itu, penjualan berada di bawah 500 unit. Sampai dengan tahun 2016, Geely terpaksa harus menutup bisnisnya di Indonesia karena tidak meraup target penjualan. Ratusan unit mobil Geely bahkan lama terbengkalai karena belum menemukan titik temu soal akan diapakan ratusan mobil ini. Penyebab yang membuat Geely meradang disebut karena orang-orang pemasaran yang dikirim ke Indonesia adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas. Nah, kalau kalian masih ingat juga nih soal hengkangnya Giant dari Indonesia. Pada akhir Juli 2021, PT Hero Supermarket Tbk menutup semua gerai Giant di Indonesia dan secara resmi tidak lagi beroperasi setelah 19 tahun beroperasi. Alasan perusahaan adalah sebagai respon cepat serta tepat dari perusahaan yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar, terlebih terkait beralihnya konsumen Indonesia dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fenomena yang juga terjadi di pasar global, apalagi saat pandemi COVID-19 melanda. Perubahan kebiasaan berbelanja itu yang membuat tren belanja bulanan di supermarket menurun. Masyarakat ingin mencari kebutuhan pokok di tempat yang lebih mudah diakses, misalnya di sekitar rumah, apalagi minimarket sudah menjamur di mana-mana. Nah, dalam kasus Giant, tanda-tanda retail ini sudah goyang bahkan sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Pada Juli 2019, Giant menutup 6 gerainya dengan alasan efek perubahan gaya berbelanja masyarakat. Giant menutup gerainya, Pepsi justru memilih kembali ke Indonesia. Padahal brand minuman berkarbonasi asal Amerika Serikat Pepsi juga sempat hengkang di tahun 2019. Bahkan, semua produknya berhenti dijual. Padahal, brand ini sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1970-an. Beberapa kali pindah tangan sampai akhirnya PepsiCo Incorporated bekerja sama dengan PT Anugrah Indofood Barokah Makmur.
Sempat juga membangun pabrik di Cikampek, Jawa Barat, dan Semarang. Semakin lama, pemasaran produk-produk minuman PepsiCo di Indonesia terkesan kurang diseriusi oleh Indofood dengan banyak menghilang di pasaran. Akhirnya, pada 2019, kontrak PT Anugrah Indofood Barokah Makmur dengan PepsiCo berakhir dan tidak dilanjutkan. Tapi banyak yang menyebut, hengkangnya Pepsi dari Indonesia justru karena kalah saing dari Coca-Cola. Dan sekarang, Pepsi mencoba kembali peruntungannya. Mungkin karena sudah punya strategi baru untuk menghadapi kompetitor abadinya Coca-Cola? Nah, sekarang dari apa yang sudah kita bahas tadi ada satu pertanyaan besar. Kenapa ada brand yang bisa bertahan dan ada yang tidak? Memang benar kalau ada perubahan dinamika pasar yang sangat cepat. Atau mungkin karena ongkos produksi. Ketika rupiah melemah seperti saat ini, harga barang-barang dan bahan impor menjadi lebih mahal, yang berarti meningkatnya ongkos produksi industri. Alasan itu emang benar, tapi yang jadi masalah, kondisi itu tidak dibarengi dengan pilihan perusahaan untuk beradaptasi. Dan ini sangat penting. Kunci keberhasilan pemasaran adalah memahami dan beradaptasi dengan kondisi pasar sambil mempertahankan citra merek yang konsisten. Hal ini termasuk mengenali nuansa budaya, preferensi pelanggan, dan standar peraturan di setiap pasar.